kamu, hari ini tanggal 25 Januari itu adalah Hari Kusta Internasional. Dan ternyata kasus kusta Indonesia itu terbanyak ketiga di dunia. Ya ampun. Indonesia ini juga saya bertahu, Indonesia masih menempati peringkat ketiga jumlah kasus penyakit kusta terbanyak setelah India dan Brazil. Saya baru tahu. Brazil. Oh, mungkin ini sesuai kali karena ini semua sahabat pagi juga pengen tahu di segmen ini ada apa aja. Karena kita masuk ke segmen Tahukah kamu? Kalau ngomongin soal penyakit, memang kadang-kadang ya penyakit kusta itu kayaknya kurang populer di sini ya. Iya. Ya nggak begitu, orang nggak begitu. Tapi ternyata itu justru malah harus perlu penanganan yang cukup serius ya. Ternyata menurut Menteri Kesehatan Nila Farid, penyakit kusta ya di Indonesia itu adalah salah satu dari 8 penyakit terabaikan yang masih ada di Indonesia. Tuh, bener kan? Aduh. Mulai kelihatan sudah mulai ada campaign-campaign ya yang diberikan ya. Supaya kita bisa mengenali gejala-gejala awal kusta itu apa. Mungkin orang berpikir kayaknya, wah ini mungkin koreng atau buduk gitu kali ya. Atau penyakit kulit lain. Ternyata Gak enak bahasa lu, buduk. Ternyata bisa jadi itu kusta. Ini penyebabnya disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprae. Nggak ngerti ya kalau orang awam ya. Oh ini ada bakteri Mycobacterium leprae gitu, nggak paham. Pokoknya yang taunya bakteri aja. Lihat gejalanya sih, dia tuh menyerang saraf tepi dan organ tubuh manusia yang lambat laun. Jika tidak segera ditangani itu dapat berakhir pada kelumpuhan total. Akibat kelanjutannya seperti itu. Jadi belum paham banget sih sebenarnya penyakit kusta itu seperti apa ya. Tanda-tandanya kayak gimana, dampaknya apa seberapa besar bahayanya. Bisa disembuhkan kah? Bisa disembuhkan atau tidak, betul. Penularan. Ya tuh. Itu juga terabaikan. Terlupakan. Biasa yang wortel yang orange tadi. Oke. Hampir aja terabaikan kan gara-gara kita ngomongin yang lain. Wortel terhempas itu dan terlupa. Nah, dari zaman yang saya itu orange. Coba. Orange. Oke. Ini itu saya ada buktinya. Konsumsi gue sehari-hari itu. Jadi kalau putih tiba-tiba gue nyendok ke putih ya. Lobak pasti mikirnya kan. Jangan khawatir. Sebetulnya wortel itu berubah warna menjadi oranye itu ada sejarahnya. Emang bener awalnya bukan orange, Pak? Sebetulnya awalnya warna wortel itu adalah putih ya. Jadi pada abad ke-17, waktu itu orange atau warna favorit dari keluarga yang kala itu jadi pemerintah di Belanda, khususnya William pertama yang dikenal sebagai Pangeran Orange. Nah, William mau semua hal memiliki warna orange, termasuk beberapa jenis sayuran. Nah, lalu wortel dibiarkanlah dengan menyilangkan 2 varietas asli yang berwarna putih dan ungu. Makanya jadilah warna orange. Jadi wortel itu warnanya sebenarnya putih dan ungu. Wortel ini sukses dikembangkan di banyak tempat, lalu dibawalah ke Inggris dan dikenalkan ke seluruh dunia. Pas dikenalin mereka cocok rasanya maksudnya. Cocok. Itu wortel. Oh, itu wortel, gue pikir warnanya terong. ungu. Jadi wortel yang warna putih dan ungu sekarang malah jarang ditemukan. Walaupun ada, tapi harganya mahal banget. Oh, ada. Padahal itu awal mulanya justru si wortel tuh warnanya tuh ungu sama putih. Sama dia dikawin silang kan. Maksudnya pas ditanya bibit bebek bobotnya mau gitu ya. Coba gue cari di semua pasar dan swalayan. Nah, boleh juga nih. Ada, tapi katanya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kita tanya ke Pak Bram jangan ke Pak Bram lagi. Pak Bram bisa. Kali aja, Pak. Kali aja. Kita tanyakan sahabat saya yang dari IPB. Institut Pertanian Bogor. Wortel kan ada hubungan dengan pertanian. Tepat. Coba. Oke. Halo. Halo, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Maaf dengan Bapak siapa nih, kalau boleh tahu? Jatnika. Pak Jatnika. Oh, kalau nggak salah udah pernah kita teleponan juga ya Pak Jatnika ya? Iya. Sehat ya Pak ya? Juga yang Mas Andre kan? Iya Pak. Betul Pak, Pak Jatnika, mau tanya nih, harga cabai sekarang berapa ya Pak? Pak Jatnika. Pak Jatnika, ini kita lagi ngebahas nih soal wortel. Tadi kata Bang Andre, wortel itu masih ada yang warnanya putih dan ungu. Kira-kira bisa didapat di mana tuh, Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Mungkin koleksinya itu karena yang mengembangkannya dulu di Belanda, gitu ya. Kalau yang ungu itu biasanya di daerah Iran, Afghanistan ya, daerah sana. Sorry, di negara mana Pak yang ungu, Belanda. Pak? Oh, Belanda.
itunya di Belanda di koleksinya. Oh, di koleksinya di Belanda. Berarti di Indonesia ada yang mengembangbiakan juga nggak sih yang warna-warna awal? Nggak ada. Susah ya? Agak sulit ya? Docus carota ini aja spesies typhus ya. Yang ini yang dikembangkan gitu. Jadi memang termasuk yang langka dan kalaupun ada emang jadinya harganya sangat mahal ya Pak? Mungkin mahal tapi tidak dikembangkan ya. Tidak dikembangkan karena kita taunya yang si orange itu ya. Iya. Oke, tapi kalau dari segi kaitannya dengan itu ya, dengan beta karotin itu. Beta karotin dari segi jadi paling khasiatnya? bagus yang orange, Pak. Iya, betul. Oh, ya udahlah. Oke, orange aja lah. Sip. Kirain ungu yang putih lebih oke, Pak. Ternyata bagusan karena dia udah mutasi ya, mutasi. ketika dia udah dikawinkan kan secara sah lebih banyak. Oke, terima kasih Pak Jantika, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Kurang lebih informasinya bersama yang kita dapatkan, tapi luar biasa loh. Abad ke-17 itu ilmuwan pertanian tuh sudah memikirkan bagaimana caranya untuk menyilangkan tanaman untuk menjadi wortel yang orange ini. 300 tahun lalu ya. Itu luar udah biasa, udah mikirin kayak gitu. Kita buru-buru mikirin wortel putih sama ungu. Iya, Mikirin nyilangin apa aja juga suka pusing diri. Ngecat ulang mobil aja kita lagi Oh iya benar. kalkulasi. Ya gitu. Samuel, gue mau nanya, bener nggak kalau orang yang sering banyak mikirin, kepikiran, banyak mikir, banyak sedih, banyak kesepian, itu suka timbul penyakit? Bener kan itu ya? Oh. Nomor 1 penyakit itu datang sebenarnya, gila kok nggak apa-apa, Tanya. Kalau lu nggak bisa jawab, gue tanya Pak Bram. Mendingan gue nanya gue. Gimana, Sam? Ya, paling penyakit nomor 1 yang paling bisa terserang itu sebenarnya pikiran. Stres ya. Ya pikiran garis miring stres, garis miring apalah, pokoknya yang semua ada di ini kita. Gitu. Nah, Di luar Memicu. kondisi kita, Betul. kurang tidur, telat makan dan Oh, lain ditambah sebagainya. lagi dari situ. Iya. Iya, pikiran bisa kurang tidur sama telat makan jadinya. Itu paralel, Berkesinambungan ya berkesinambungan. Nah, ngomongin soal pikiran-pikiran ini. Ini sahabat pagi ada yang mau nanya sama kita. Oh, dia mungkin Katanya kepikiran denger-denger dia kepikiran. Oh, kepikiran. Atau mungkin lagi Kepikiran sama gundah, pikiran lagi beda ya? galau, Gundah, lagi gulana. galau mungkin ya. Oke, ini ada tayangan kita lihat. Silakan. Mau nanya apa ya? Mau nanya apa? Andre Kahesti, aku Danti. Aku mau nanya nih, aku pernah baca, bener gak sih kalau misalnya kesepian tuh lebih bahaya daripada obesitas? Soalnya aku jomblo. Jadi agak takut gitu sih ya. Mohon pencerahannya ya. Oh ya, mau kirim salam juga buat teman-teman sekosan, seperantauan. Ucapannya selamat menikmati sisa liburan yang ada ya. Dua-duanya nggak berbahaya, tapi kalau terus dipelihara, dua-duanya bisa berbahaya. Jadi berbahaya. Yang satu lebih ke pikiran, jadinya timbul penyakit. Yang satu kalau tetap makan makanan yang junk food dan yang tidak dijaga, itu akan lebih jadi penyakit juga, gitu. Oke, menurut saya juga begitu. Jadi menurut saya lebih bahaya orang yang kesepian tapi dia obesitas. Oh iya. Iya. Jadi kita lihat aja ini ada keterangan berikut ini. Dilihat dari rasio kematian, ternyata orang yang merasa kesepian terlalu lama itu akan memegang peringkat pertama dengan kemungkinan 50% kecenderungannya meninggal dunia lebih cepat. Dan ini mengalahkan rasio kematian orang yang terkena obesitas yang hanya persentasenya 18%. Kesepian itu bukan berarti Kenapa sih jomblo ya. Bukan berarti jomblo loh. Kenapa sih lu gak mau main sama dia? Kok kesepian? Ya makanya dia tuh nganggap kalau jomblo itu orang yang kesepian, bukan berarti Iya, loh. Kalau ada makanya. teman, ada Iya, keluarga, ada teman, ada ada sahabat. Pergi kayak kemana? kayak. Mungkin orang yang merasa kesepian berlebihan ini punya kecenderungan 2 kali lipat meninggal lebih cepat dibandingkan orang biasa yang tidak merasa kesepian. Karena dia terjebak dalam situasi stres. Tubuhnya lebih banyak memproduksi hormon stres daripada imunitasnya. Sehingga imunitasnya menurun, timbullah penyakit dan itu yang mengakibatkan kesehatannya semakin menurun. Pak. Iya. Ini ada Pak. Mohon duduk. Tarik napas 1 kali yang panjang. Buang. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Iya, sabar ya Pak. Sabar ya Pak. Makanya kalau bisa hidup itu diisilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Iya benar Pak. Makanya kalau kesepian, diciptakanlah olahraga berbagai macam cabang. Betul. Gitu. Betul dia. Kan bisa milih. Betul. Ada yang pakai kaki, ada yang pakai tangan, ada yang
full pakai kaki, ada yang full pakai tangan kan. Biasanya orang kesepian itu cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Iya, iya, betul. Aduh, kenapa nasib gue seperti ini? Tapi kenapa aku harus ditinggal teganya di itu? Menyalahkan diri sendiri itu yang sebetulnya nggak boleh. Berpikirlah secara positif. betul, betul, Pak. Berpikirlah bahwa diri Anda itu juga menjadi sesuatu yang bisa berarti. Berdiri lagi, Iya, berdiri Pak, lagi nih, betul, berdiri Pak, lagi nih, betul. bentar lagi nih. Bentar lagi nih. Ini antara terguncang kayaknya. Kurang santai nih, kurang santai. nih, Santai, berdiri Bapak lagi relax, nih. Pak. Bapak kalau nggak santai jadinya stres ya, Pak. Jadinya stres. Kalau Kalau jadinya jadi stres, stres, ntar kesepian lagi, Iya, iya, iya. pojok lagi. dong. Kalau semangat kayak saya juga biar jadi semangat jadi Iya, stres jadinya. makanya kesepian bukan berarti jomblo. Orang stres aja bisa jadi dibilang kesepian. Tanggal 25 Januari hari ini, today is Today is my birthday, my Yeah. special day. Day. Ini Ini banyak adalah anak- hari anak kecil nih kayaknya. Hari Gizi Nasional. Yeay. Nah, tapi harus dibarengin berarti ya. Gizi nasional. Hari ini hari kusta internasional juga, Dan tapi hari gizi juga juga. hari Jadi gizi selama nasional. 17 tahun saya merayakan Hari Gizi Nasional tiap 25 Januari karena udah 17 tahun gua makanannya selalu yang bergizi. Oh, gitu. ya? Wah, selamat. Tanpa disadari, tanpa disadari. Nah, ini kita Mulai boleh minta dari- tips sedikit udah untuk 17 makanan. tahun benar-benar Menggeluti menghindari. dunia Kesehatan. gizi. Gue mau tanya sekarang, mungkin bisa berbagi kepada sahabat pagi. Makanan gizi seperti apa? Lu pola makan lu gimana pengaturannya? Eh, Banyak tuh macam-macam. Pagi bangun. Nih begini, pokoknya kalau kita aktivitasnya rendah, karbohidratnya juga paling rendah supaya menghindari karbohidrat itu menjadi lemak gitu. Kalau aktivitasnya tinggi, ya boleh, karbohidrat tinggi, protein tinggi, tapi sayuran sama buah tuh kalau bisa jangan putus gitu. Oke. Maksudnya kalau- Vitamin. Iya, Kalau iya. putus kan susah balikan lagi ya. Iya. Iya, betul. Bisa jadi putus nyambung nanti. Iya. Hari Jangan Gizi sampai hubungan- Nasional. Tapi Ini pertama kali diadakan oleh Lembaga Makanan Rakyat pada pertengahan tahun 1960-an dan dilanjutkan oleh Direktorat Gizi pada tahun 1970-an sampai sekarang. wow, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan di tanggal 26 Januari tahun 1951. Pokoknya sejak saat itu pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Oh, ada perguruan tinggi. Oh, kemudian disepakati lah kalau hari ini tanggal 25 Januari adalah Hari Gizi Nasional. Nah, siapakah Bapak Gizi Indonesia? Ayo. Pak Gizi Sumarto. Bunga. Hajar Dewanto. Oh, itu Bapak Pendidikan, bukan. Bapak Gizi Indonesia adalah namanya Profesor Purwo Sudarmo. Kok nggak ada gizinya? Saya yang bener tuh pasti. Bukan berarti namanya gizi juga. Siapakah Bapak Gizi Indonesia? Bapak Gizi namanya. Pak Bapak Gizi. Gizi. Pak Gizi. Bukan Pak Bram tapi ya. Bukan. Bukan Pak Bram lagi. Oh gitu, ada ya Profesor Pak Gizi. Purwo Sudarmo. Purwo Sudarmo. Nah, tahukah kamu bahwa 4 sehat 5 sempurna itu berganti pedoman gizi seimbang pada tahun 90-an. Makanya Oh gitu ya? dulu kan Ada sempat kan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna dan itu akhirnya sekarang diganti pada tahun Dengan, 90-an menjadi Berimbang. iya Gizi berimbang. Gizi berimbang. Karena nggak semuanya makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu bisa prestasikan satu orang sama gitu Iya, kan. betul. Iya kan, 4 sehat 5 sempurna. Beda-beda kan makanannya. Beda-beda makanannya. Jadi motonya Yang adalah penting berimbang. bersama kita membangun gizi Indonesia sehat. Wah, luar biasa. Gue udah kayak wali kota ya. Teman gua ada yang hobi ngoleksi mainan sampai ngabisin uang tuh puluhan juta dolar tuh kayaknya. Hah? Ke zaman Ini SD mainan itu. sampai puluhan juta dolar mengkoleksi. Koleksi sampai puluhan juta dolar. Gue mendingan bikin kos-kosan. Tahu? Berapa pintu? Juta dolar. Puluhan juta Sam, rupiah ya. Puluhan juta dolar. Jadi Juta pengen dolar. tahu. Beneran Mana ada. Ada di mana sih? Mungkin bisa dikasih tahu ke kita. Saya Namanya pengen tahu siapa? nih. Kalau mau ngasih tahu sekarang nanti habis ini. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!